FTA, maka sebetulnya ini menguntungkan sekali bagi orang-orang Indonesia bisa memanfaatkan kami yang ada di Kemendak ketika kita bernegosiasi dengan negara lain. Itu butuh waktu 10 tahun, 5 tahun buat bisa ngegolkan. Nah, kalau nggak dimanfaatkan, ya itu susah. Kalau misalnya Anda, Pak, saya belum pernah ekspor, maka otomatis prioritas pertama adalah bikin calon buyer atau cari calon buyer di negara-negara FTA. Karena lebih menguntungkan. Kenapa? Ketika kita kirim barang, membuat surat keterangan asal, pasti otomatis akan lebih mudah. Pasti itu nggak mungkin nggak, ya. Nah, maka oleh karena itu FTA adalah bisa dimaknai sebagai peluang pasar ekspor bagi calon UMKM baru seperti itu, ya, atau calon eksportir baru. Next, Mbak. Nah, ini manfaat dari FTA, Bapak Ibu, ya. Next lagi nggak, Pak? Oke. Nah, pertama, ini menggunakan bahasa Inggris ya, tapi nanti coba akan saya terjemahkan. Pertama adalah manfaat dari FTA terciptanya trade creation atau terciptanya pasar baru atau market baru. Artinya, dulu kita tidak pernah punya yang namanya hubungan perdagangan dengan negara A. Misalnya zaman dahulu tuh Vietnam itu cuma ke Cina terus. Tapi kemudian dengan adanya FTA, maka ini juga akan memberikan stimulus atau mengarahkan supaya orang Vietnam itu impor atau orang ekspornya dari Indonesia bisa ekspor ke negara Vietnam. Artinya tercipta hubungan yang saling menguntungkan, simbiosis mutualisme antara negara-negara yang sebelumnya tidak pernah intens ekspor. Nah, yang kedua, benefit FTA yang benar-benar berdasarkan manfaatnya adalah trade diversion, penurunan tarif atau bahkan penghilangan tarif. Kita ambil contohnya adalah tadi Turki. Kalau 1 kilo 18.000 itu nggak mungkin sampai Turki 1 kilo 18.000. Pasti ibaratnya 1 kilonya bahkan lebih plus atau bahkan 1 buah avokat 18.000. Nah, tapi dengan adanya FTA, maka dia akan mendapatkan trade diversion. Artinya apa? Terjadi penurunan insentif tarifnya. Pajak yang dikenakan Bapak Ibu ketika masuk ke negara tujuan itu akan dinetralkan. Bisa 100% 0% atau bahkan dikurangi, dikonversi menjadi 50% atau 70%. Dan ini adalah merupakan salah satu manfaatnya. Pikiran buyer itu kalau misalnya mau berkolaborasi atau mau impor ke negara orang, pasti yang akan dilihat adalah negara itu sudah memiliki FTA atau belum. Karena kalau belum memiliki FTA, maka buyer itu berpikiran akan ada biaya yang dialokasikan untuk membayar tarif. Pasti nggak mungkin kan? Tapi kalau misalnya negara itu sudah memiliki FTA, maka buyer senang-senang aja. Karena tidak ada alokasi dana atau suap dana yang digunakan untuk apa? Untuk membayar tarif. Karena sudah ada FTA, maka otomatis mendapatkan manfaat namanya trade diversion, insentif penurunan tarif. Kenapa saya menjelaskan ini ke UMKM? Karena Kemendak menginginkan supaya UMKM itu teredukasi. Jangan cuma mindsetnya kirim ekspor ke Arab Saudi. Ya, karena Arab Saudi itu bukan negara FTA sebetulnya. Kalau misalnya Anda kirim ekspor ke Arab Saudi, untung ya untung, karena bayarnya udah mau terbebani membayar tarifnya. Tapi kalau secara logika, paling cuma ekspornya itu paling cuma gula kacang, bumbu pecel, ya, kerudung, yang skalanya nggak mungkin skala besar. Padahal kalau Bapak Ibu antara komparasi ekspor ke negara Arab Saudi ke negara Malaysia sudah memiliki yang namanya adalah FTA, akan sangat menguntungkan ke negara Malaysia. Udah Malaysia biaya kontainernya nggak mahal, dekat seperti itu. Kemudian juga sudah memiliki FTA, jadi harga kerudungnya malah lebih laku. Satu harga kerudung di Arab Saudi itu bisa 3 kali harga kerudung di Malaysia, seperti itu. Karena apa? Tidak terkena konversi insentif tarif tadi. Makanya Bapak Ibu harus bikin mindset ya, bahwa kalau misalnya mau kirim ekspor, itu harganya itu nggak cuma HPP doang, tapi juga mungkin ada harga plus harga tarifnya. Nah, alangkah bagusnya kalau misalnya Bapak Ibu bisa mengoptimalkan atau memanfaatkan fasilitas dari pemerintah. Pemerintah itu nggak main-main loh, maksudnya dalam arti udah capek-capek bikin namanya FTA,
perjanjian perdagangan bebas, free trade agreement, tapi nggak dimanfaatkan. Harusnya ini dimanfaatkan seperti itu. Ya, Prof. Soeharno tuh bolak-balik ngomong, Mas Pulung, kalau kita ekspor ke Amerika aman nggak? Ya nggak aman, karena Amerika belum punya FTA. Untung nggak? Ya untung. Cuma masalahnya ingat, masuk ke negara Amerika Serikat, dia punya sertifikasi. Kalau masalah makanan ada namanya FDA, itu susah ditembus. Kalau undername gampang, undername oke, mas tinggal undername yang ngurusin. Tapi masalahnya kalau bolak-balik undername, maka Bapak Ibu tidak bisa dikategorikan sebagai ekspor mandiri karena menggunakan nama institusi undername. Tapi legal nggak Pak? Legal. Ekspor dengan undername kalau dari beginner atau awal-awal itu legal, nggak masalah. Tapi kalau misalnya kita benturkan dengan Permendak 2018, apabila Bapak melakukan ekspor undername secara kontinuitas berkali-kali, ya, maka otomatis ini juga akan mengalami sesi blacklist. Hati-hati. Ada menggunakan dulu 10 forbidder yang ada di Tanjung Mas. Begitu ditolak pakai Tanjung Perak. Padahal kalau keluar kita orang Kemendak tahu data dirinya, kayak ini siapa? Ya Anda ini misalnya. Ketahuan pasti. Makanya ekspor undername itu boleh, tapi secara simultan Bapak Ibu berusaha seoptimal mungkin untuk supaya bisa ekspor mandiri. Seperti itu, ya. Nah, ini manfaat dari FTA. Yang pertama, trade creation, terciptanya kreasi pasar market baru. Yang kedua adalah penurunan insentif tarif dari 0% bahkan 100%. Ya. Next, nah, ini Bapak Ibu. Manfaat dari FTA atau Free Trade Agreement yang pertama adalah penghapusan tarif atau pajak. Jadi kalau kita berbicara ekspor impor, ada kata tarif, berarti otomatis orientasinya adalah pajak. Jadi jangan bingung, kalau ada tarif dari pajak. Pajak dari mana? Pajak dari custom atau cukai mereka, negara tujuannya. Yang kedua, hambatan non tarif itu hilang. Artinya sertifikasi, standarisasi itu dipermudah atau dibuat gampang. Ini nanti PPT-nya dibagikan Mbak Ria. Tenang aja, PPT-nya nanti dibagi. Jadi otomatis nanti bisa jadi kayak jadi Bapak Ibu, ya. Nah, yang kedua, pembukaan pasar baru dan anti diskriminasi. Artinya kita nggak pernah kirim ke negara Chile, ke negara Mesir, ke negara Dubai, Uni Emirat Arab. Dengan adanya FTA, maka otomatis tujuan negara kita itu bakal tidak monoton, tapi variasi. Dengan adanya variasi, maka otomatis ini memberikan suatu harapan bahwa market kita itu tidak terdiversifikasi satu jenis saja, tapi bisa ke negara-negara lain. Orang Indonesia itu orientasinya kan negara-negara yang banyak TKW-nya dibuat untuk ekspor impor. Padahal itu memang menguntungkan dia. Kalau pertanyaannya retorik, iya menguntungkan. Tetapi kalau misalnya kita mau mengoptimalkan, ingat Indonesia punya perjanjian perdagangan bebas dengan negara lain. Kenapa kita nggak optimalkan saja seperti itu? Nah, yang kedua timbal balik atau fair play. Kalau misalnya kamu ibarat negara Indonesia membebaskan pajak buat negara Cina, maka Cina pun juga akan membebaskan tarif cukainya juga kepada Indonesia. Jadi antara negara Indonesia dengan Cina saling akan mendapatkan keuntungan timbal balik. Dia dapat bahan mentahnya, ya, importirnya untung, eksportirnya juga untung, betul ya? Saling dapat yang namanya adalah komposisi. Seperti itu. Nah, oleh karena itu, sekali lagi diingatkan, FTA singkatan dari Free Trade Agreement. Artinya adalah perjanjian perdagangan bebas. Konsepnya, kalau negara sudah memiliki FTA, maka otomatis dia memiliki dua fungsi. Yang pertama bisa pembukaan pasar baru, dan yang kedua adalah penghilangan tarif atau pajak. Jelas ya Bapak Ibu? Ini nggak impossible kok. Kita ngejelasin ke orang-orang, oh Pak Pulung susah banget kalau ngejelasin sama orang Wonosobo. Nah, apa kabar? Sama aja. Yang penting kalau sosialisasinya, edukasinya sama, maka semua itu akan paham. Jangan diskriminasi, karena hampir semua, ingat ya, hampir semua eksportir dari Jateng itu malah justru di luar Semarang semua. Percaya atau tidak? Ya. Jadi jangan confidence, harus confidence. Karena edukasi itu adalah bukan diskriminasi harusnya. Semua orang itu berhak untuk mendapatkan informasi yang seimbang. Nah, maka oleh karena itu FTA turun langsung ke lapangan.
nggak kemudian cuma orang Semarang, belum tentu orang-orang Semarang dikasih tahu malah susah ekspor. Ya. Kita ada 3 stase. Pelaku usaha beginner, ya, sama sekali belum pernah ekspor, pelaku usaha yang siap ekspor, dan yang terakhir pelaku usaha yang sering ekspor. Nah, gampang mana? Gampang yang beginner sama yang ready to ekspor. Kalau kita ngurusin yang perusahaan besar, ada juga klien kita walaupun sering banget dibolak-balik ke kita. Itu lebih gampang mengarahkan yang 1-2 daripada yang perusahaan besar. Kenapa? Karena perusahaan besar itu terkadang terkendala dengan kontraknya, jadi harus hati-hati. Dari satu sisi dia ngeyel tapi ngeyelnya goblok, ya, nggak tahu adaptasi peraturan baru tapi ngeyel. Nah nanti kalau misalnya saya buka kan gini, oh ya Pak ya, maaf ya Pak, sering sekali ngomong kayak gitu. Nah makanya kalau misalnya nggak tahu ngomong sama kami luruskan. Nah seperti itu, jadi terjadi yang namanya kontradiksi. Ya nggak apa-apa, namanya proses belajar ya, otomatis kita harus benar-benar ngebantu. Toh kita juga mengabdi ke rakyat kok. Dan ingat, FTA itu gratis, free. Daripada Anda meng-hire atau daripada Anda ibaratnya membayar calon konsultan eksportir 6 juta per bulan, mending FTA gratis. Ya kan? Konsultasi bisa unlimited, asalkan kalau misalnya ada jadwal. Ini ada 2 mbak cantik, Mbak Ria, ya, mau Bu, ya, dan juga ada Mbak Hertita, masih Mbak, belum Bu. Nah maka otomatis ini adalah tenaga pendukung kami yang notabene siap untuk menjadwalkan jadwal Bapak Ibu. Gratis konsultasi, mau online oke, offline juga nggak masalah, asal protokol kesehatannya ketat, seperti itu, ya. Dan ingat, kami bukan orang di Sprindak. Saya harus disclaimer tadi kalau suatu ngomong salah. Kita orang Kemendak. Karena seringnya kita berhubungan dengan Sprindak, maka otomatis kita nyebutnya di Sprindak.